Shalom Bapak Ibu terkasih yang ada di rumah kita masing-masing. Selamat pagi dan salam kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita masih mengikuti ibadah online Minggu pagi tanggal 12 Juli 2020. Semoga kerinduan kita untuk memuliakan Tuhan selalu nyata dan berkenan kepadanya dimanapun kita berada. Mari kita bersama-sama merendahkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dan bersaat teduh. Kita bersaat teduh. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan anak Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Saat ini kita mau menyampaikan pujian penyembahan ya Tuhan. Sebab oleh karena kemurahan dan kebaikannya kita bisa ada sampai hari ini. Kami percaya berkat-Mu atas kami melimpah Tuhan. Kebajikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu selalu mengikuti kami. Kau Tuhan kami puji, kami sembah Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan kami percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atas kami, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari. Oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku
ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau yang dipuji disembah. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji Kau Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagi kami. Sembahmu Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan sekali lagi, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagi kami, selamanya Kau hebat bagi, selamanya Kau hebat bagi kami, selamanya Kau hebat bagiku. Kami sembah Kau Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami ini Tuhan. Kami mau serahkan rangkaian ibadah kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau berkati hati kami, Engkau berkati pikiran kami. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tempat kami, di rumah kami masing-masing. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau yang layak dipuji disembah. Setiap tiap jam ya Tuhan, kami merindukan-Mu Tuhan, kami memerlukan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkah hatilah setiap jamu ya Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkah hatilah. Katakan ya Tuhan, tiap jam kami memerlukan Kau. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh.
Tuhan dampingi hamba-Mu, dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat Tuhan, jikalau Kau dekat, hanya peluk daku. Setiap jam ya Tuhan, Kau perlukan, ku datang juru selamat, berkat hadirlah. Katakan ya Tuhan, tiap jam di suka duka kami mau katakan ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku. Jikalau Tuhan jam percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkat hadir setiap jam ya Tuhan, setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkat, ku datang juru selamat, ku datang juru selamat, berkat hatilah. Mari katakan amin. Amin. Haleluya. Kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan membacanya secara beresponsoria yang terambil dari Mazmur 13 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan membaca ayat 2 dan Bapak Ibu serta Saudara membaca ayat ketiga dan seterusnya nanti di ayat 6 kita bersama-sama. Mari kita yang sudah mendapatkannya, kita mulai. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggalkan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Kita bersama. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Sama seperti saudara kita yang seiman berada di seluruh permukaan bumi,
Mari kita ucapkan pengakuan iman Rasul kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mau angkatkan lagu sorak-sorai buat Tuhan. Selalu ada sukacita, baik di rumah maupun di mana kita berada. Kita mau angkatkan lagu sorak-sorai buat Tuhan, sebab Dialah Raja segala raja. Kita mau bertepuk tangan buat Tuhan kita, sebab Dialah Allah yang dipuji disembah. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan sekali lagi. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi misi. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan bersama. Bukan bagi, nyatakan kemuliaannya. Bukan bagi, nyatakan kebenarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Kita semua umat pilihan Allah, kita mau dengarkan panggilannya. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Kita mau angkat tangan kita, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebenarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Katakan bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebenarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Siapa namanya? Dialah Raja. Yesus Kristus Dialah Tuhan kami. Kami mau bangkit nyatakan kemuliaan-Nya. Dialah Raja segala raja, sebab Dialah Tuhan segala Tuhan. Mari katakan sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku
Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Tuhan bangkit, Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja. Sekali lagi katakan dialah, dialah Raja. Sebab Dia yang layak dipuji di sana. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan membaca Alkitab kita, epistel yang terambil dari Roma 6 ayat 12 sampai 23. Roma 6 ayat 12 sampai 23. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berbahagialah orang yang telah mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita. Adapun ayat persembahan kita terambil dari Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita angkat pujian. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Segala kemuliaan bagimu, Penebus. Suara anak memuji di kau Tuhan.
kita akan mendengarkan warta jemaat dan dilanjutkan dengan doa syafaat. Baiklah Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kasih, warta jemaat, nama-nama yang berulang tahun ataupun perkawinan mulai tanggal 12 sampai 18 Juli 2020, yaitu ada 5 orang. Nama-nama yang berulang tahun tanggal 12 sampai 18 Juli 2020 yaitu ada 24 orang. Baiklah Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kasih, dalam nama Yesus Kristus kita lanjutkan warta jemaat yang akan kami bacakan, yaitu untuk yang berulang tahun, keluarga dan juga pribadi. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Keluarga besar Gemi Kasih Karunia, Jalan Hang Tuah nomor 2 Medan, mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat dan bahagia selalu kepada jemaat yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga Bapak Manupak Huta Barat, sektor Sidorame, Glugur, pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 di Medan. Alamat rumah duka Jalan Dorowati, Lorong Gereja nomor 29. Penguburan telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 di Pekuburan Simalingkar B, Medan. Marilah kita doakan supaya keluarga yang ditinggalkan terhibur dan mendapat kekuatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Warna sari. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, kita dapat memberikan persembahan atau perpuluhan kita melalui rekening gereja Bank BCA antara Dr. Sumihar Pasaribu. Nomor rekening Bapak Ibu dapat membacanya masing-masing di dalam buletin ataupun melihat di dalam acara gereja kita. Baiklah Bapak Ibu serta saudara-saudara, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, Bapa yang kami muliakan, dan Bapa yang kami sapa, yang sungguh baik, amat baik di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, dalam minggu kami pada saat ini, biarlah kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, gereja Gemi Kasih Karunia, yaitu orang tua kami yang sudah lansia, anak-anak kami yang masih dalam pendidikan, dan juga anak-anak kami yang belum mendapat jodoh, anak-anak kami yang belum mendapat pekerjaan. Tuhan, yang lansia, Engkau hiburkan mereka, Engkau kuatkan mereka Tuhan, agar dalam masa usia yang indah yang Tuhan masih berikan kepada seluruh orang tua kami, jemaat-Mu Kasih Karunia, berikan kekuatan kepada mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan. Berkati usaha dan pekerjaan anak-anaknya, agar lewat anak-anaknya mereka mendapat berkat, dan semua apa yang mereka perlukan Tuhan sediakan lewat kekayaan Tuhan. Dan juga kami berdoa supaya Engkau memberikan kepada mereka kesembuhan bagi Bapak Ibu yang saat ini sakit,
mungkin di rumah sakit, dan juga di rumah mereka masing-masing ya Allah di sorga. Kami percaya dengan kuasa dan pertolongan-Mu, dan juga Engkau memberkati segala dokter, perawat, bidan yang menangani mereka, supaya semangat yang datangnya daripada Tuhan, mereka cepat sembuh, nama-Mu dipermuliakan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berdoa juga kepadamu pada saat ini Tuhan, yaitu untuk anak-anak kami yang masih dalam pendidikan, mulai dari TK sampai kepada fakultas. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan. Dan saat ini juga oleh karena virus corona, pandemi Tuhan Yesus, anak-anak kami tidak dapat sekolah dan juga kuliah di bangku sekolah mereka masing-masing. Tapi kami percaya dengan roh Tuhan, dengan cara yang disampaikan oleh yaitu Bapak Presiden atau guru-guru mereka, mereka dapat belajar baik di rumah mereka, dan mereka boleh naik kelas, boleh lulus ya Bapak di sorga. Dan nama Tuhan dimuliakan pada saat ini, hari ini juga anak-anak kami yang akan masuk ke fakultas, dan hari ini ujian mulai Bapak di sorga. Biarlah kiranya dimanapun anak-anak kami Tuhan pelihara, Tuhan berikan ingatan, hikmat dan kebijaksanaan yang datangnya daripada Tuhan, sehingga mereka dapat menjawab dengan baik, dan anak-anak kami boleh masuk ke perguruan tinggi negeri. Dan itulah harapan dan kerinduan kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang belum mendapat jodoh. Biarlah kiranya Engkau pertemukan jodoh bagi mereka Tuhan, jodoh yang seiman, yang takut akan Tuhan. Dan kami percaya nantinya keluarga mereka menjadi saluran berkat bagi banyak orang dimanapun mereka ada dan berada. Bapak yang baik, kami berdoa juga untuk anak-anak kami dan keluarga jemaat-Mu, Gemi kasih karunia, yang belum mendapat keturunan ataupun anak Tuhan, yang sudah waktunya, yang sudah lama menikah, tapi Tuhan belum Engkau berikan kepada mereka keturunan. Kami mohon kepadamu, bukakan setiap kandungan ibu-ibu, supaya ibu-ibu mendapat karunia, yaitu mendapat keturunan anak, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang sempurna, keluarga yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami berdoa juga untuk seluruh pekerjaan jemaat-Mu ya Bapa. Berkati pekerjaan dan usaha jemaat-Mu, walaupun kami tidak sebutkan satu persatu. Kami percaya Tuhan menolong, dan Tuhan mengenal setiap kami ya Allah, dan memberkati usaha dan pekerjaan kami. Walaupun pandemi pada saat ini Tuhan, yang sungguh-sungguh kami harus jalani dan hadapi. Kami berdoa supaya seluruh jemaat-Mu, Gemi kasih karunia, ketika kami berjalan kemanapun Tuhan, Engkau melawat seluruh jemaat-Mu, Engkau menjagai, Engkau jauhkan segala penyakit, khususnya yaitu pandemi 2019 ini Bapak. Dalam tahun 2020 ini Tuhan, kami tetap percaya akan kuasa Tuhan. Tuhan akan menghentikan itu semuanya, sehingga kami Tuhan dapat kembali beraktivitas. Kami dapat kembali untuk memuji, memuliakan nama Tuhan di gereja-Mu ini ya Allah. Kami sudah rindu Tuhan untuk bertemu muka dengan seluruh jemaat-Mu. Tapi kami percaya dengan harapan-harapan kami, dan kami rindu, kami berdoa seluruhnya umat beragama dimanapun ada dan berada, khususnya negara dan bangsa kami ini Tuhan, Engkau lawat, Engkau berkati, dan juga Engkau menjawab doa-doa kami ya Allah, supaya pandemi ini cepat berlalu dan berhenti. Kami dapat merasakan lawatan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, percaya akan kuasa Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, firman Tuhan yang mengingatkan kami pada saat ini tentang imannya Abraham, supaya iman Abraham itu Tuhan sungguh-sungguh hidup di dalam keluarga kami, hidup dalam gereja kami,
hidup dalam pribadi kami, sehingga Tuhan, iman kami yang teguh itu, iman kami yang tetap mengandalkan Tuhan itu tetap hidup dalam hidup kami. Walaupun tantangan datang, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, biarlah kiranya Tuhan doa-doa kami, ampunkan dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Dan tantangan-tantangan, rintangan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan selalu setia dalam hidup kami untuk menopang kami, bahkan membangkitkan semangat kami, karena Tuhan sungguh hebat. Allah yang kami puji itu adalah Allah yang luar biasa, yang mengerti hati kami dan yang mengenal hati kami pribadi lepas pribadi. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami berdoa juga untuk seluruh jemaat-Mu Gemi Kasih Karunia. Biarlah dalam pemeliharaan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, walaupun pandemi ini Tuhan kami hadapi, kami menyukuri, kami merasakan bahwa Tuhan hadir, bahwa Tuhan memberkati kami, memberkati anak-anak kami. Kami tidak pernah surut iman dan kepercayaan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Bishop kami wilayah 1, wilayah 2, Bapak Pendeta kami wilayah 1, wilayah 2, Bapak DS, Bapak Guru Injil, majelis semuanya Tuhan. Kami dapat bergandengan tangan berdoa kepadamu supaya pandemi ini cepat berlalu dan kami sungguh-sungguh merasakan kebaikan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami, bahkan di dalam keluarga kami. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berdoa juga untuk rencana ke depan, 1 minggu ke depan. Biarlah kiranya Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan kepada kami, bahkan kesehatan. Ampunkan dosa pelanggaran kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Kita akan memasuki pendengaran akan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian kita hanya kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan Hosana bagi Raja yang duduk di tahta. Ujilah aku Tuhan. Cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Katakan ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku Tuhan, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kau Tuhan dimuliakan, aku muliakan dan ku
Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang memberikan kesempatan ini bagi kami untuk belajar dari firman-Mu. Biarlah suara Tuhan yang kami dengarkan ini memuliakan Tuhan dan bukti ucapan syukur kami karena anugerah Allah dalam hidup kami. Kami menikmati pengajaran Allah dengan pertolongan Roh-Mu yang membimbing kami. Kami menghidupinya, melakukannya dan berkata iya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mau serahkan hidup kami seluruhnya yang datang beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami di rumah kami masing-masing, tapi Roh Tuhan sampai kepada kami, menolong kami setiap jiwa yang haus akan kebenaran Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami, jadilah kehendak-Mu akan kami. Haleluya Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pagi ini bagi kita dari kitab Kejadian pasal 22, saya akan membaca ayat 7 sampai ayat 8 ditambah ayat yang ke-14. Tetapi kita bisa membacanya berulang-ulang dari Kejadian 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kita bersama membuka Alkitab kita perhatikan firman Tuhan. Saya akan baca untuk kita semua. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin. Tema khotbah pada saat ini Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman yang teruji. Jemaat Tuhan, bagaimana iman Abraham itu Tuhan uji. Bahkan dia sampai pada titik ujian tingkat tinggi. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan lihat dari sudut sejarah keturunan. Ternyata sudah terpelihara. Jemaat Tuhan, silsilah keturunan Abraham itu mulai dari garis keturunan Sem. Torah berikut Sem, anaknya Nuh, sampai kepada Abraham. Jemaat Tuhan, apa yang mau diajar dari firman ini? Ternyata begitu pentingnya setiap orang tua mewariskan warisan hidup beriman kepada anak-anaknya. Nuh, kita tahu, sampai ke Sem, bahkan sampai Abraham, sampai ke Ishak. Kalau kita perhatikan ayat 22 ini, firman ini mencatat bagaimana jawaban dari Abraham. Coba kita lihat Alkitab kita. Kita bersama membacanya. Pasal 22 ayat 8. Sahut Abraham,
Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ini adalah jawaban iman dari seorang ayah kepada anaknya. Jawaban iman yang keluar kata-katanya kepada anaknya. Ada warisan, ada pengajaran iman yang ditinggalkannya, yang diberikannya kepada anaknya. Sesungguhnya Abraham tahu apa yang dikatakan Allah kepadanya, memberikan anaknya untuk dipersembahkan kepada Allah. Tetapi jauh dalam dari situ, ketika suara anaknya itu sampai ke dalam hatinya, jawaban Abraham, Allah yang akan menyediakan korban untuknya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang diwariskan Abraham adalah warisan iman. Jemaat Tuhan, berikut kita mau melihat bahwa bagi seorang Abraham, iman adalah anugerah. Artinya apa? Iman itu adalah karunia yang diberikan Allah kepada seorang yang diperkenankannya. Iman itu adalah idenya Allah. Iman itu adalah inisiatifnya Allah, bukan usaha manusia. Sehingga pengujian tentang iman itu sendiri adalah bagian dari pekerjaan Allah. Apa yang dilakukan oleh Allah kepada Abraham, apa yang diujikan oleh Allah kepada Abraham, di dalamnya Abraham mengerti bahwa sesungguhnya iman yang dia miliki adalah anugerah dari Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak baik jika seorang beriman dalam hidupnya ada kesombongan. Sebab iman itu ada datangnya daripada Allah. Oleh karena itu, di dalam iman yang benar ada kerelaan untuk menderita bagi dia, si pemberi iman. Kita bandingkan dengan khotbah minggu yang lalu, Bapak dan Ibu. Jika seorang mengasihi ayah dan ibunya dan anaknya lebih daripada mengasihi aku, kata Yesus, sesungguhnya mereka tidak layak mengikut aku. Orang-orang seperti itu tidak layak bagi Allah. Iman berkaitan dengan kerelaan, iman berkaitan dengan menderita bagi dia, lepas dari keinginan daging. Ujian yang dicatat Alkitab ini sepintas dalam hidup Abraham tidak baik bagi dia. Dia sudah lama menanti kata-kata Allah. Tetapi pada titik tertentu Allah meminta kembali. Bagaimana ini dalam hidup Abraham jika dia seorang yang tidak mengimani bahwa imannya itu adalah anugerah dari Allah? Tetapi karena bagi Abraham iman itu adalah anugerah Allah, maka dia mampu menerima yang baik dan menerima yang tidak baik sesungguhnya dia rasakan. Bapak Ibu saudara-saudara, pengalaman iman Abraham sesungguhnya berproses sampai pada titik tertentu, tingkat tinggi dia lulus dalam iman itu.
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut iman yang hidup adalah yang lulus tahan uji. Itu yang dimiliki oleh Abraham. Abraham melakukan apa yang bisa dia lakukan. Allah mengerjakan apa yang tidak bisa dilakukan oleh Abraham dalam hidupnya. Abraham tidak terikat lagi dengan anaknya yang dia kasihi, Ishak itu. Tetapi sesungguhnya dengan iman yang sudah lulus itu, dia hanya melakukan permintaan Allah. Abraham tidak lagi pada apa yang dimilikinya, tetapi pada keberanian imannya memberi persembahan yang diinginkan oleh Allah. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan ayat 5 dari teks ini, aku dan Ishak pergi sembahyang, tapi nanti aku dan anakku itu akan kembali. Kata-kata ini disampaikan kepada pelayannya. Ini membuktikan bahwa Abraham sesungguhnya mempercayakan dirinya kepada Allahnya. Jadi iman yang benar yang tahan uji itu adalah iman yang mempercayakan diri sesungguhnya, seutuhnya kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, lalu kesimpulan apa yang mau kita nikmati dari firman ini? Mari mewariskan iman kepada keturunan kita. Itu sangat berharga. Berikut, sepintas ujian iman itu tidak enak bagi daging kita. Tetapi sesungguhnya ujian itu membuktikan bahwa iman kita adalah mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami merenungkan firman ini siang dan malam, dan menjadi bagian hidup kami. Ketika kami beriman kepadamu, kami sekaligus mempercayakan diri kami kepadamu. Iman kami tidak terikat lagi kepada keinginan daging kami, tetapi iman kami sesungguhnya terikat kepada permintaan Allah. Iman kami sesungguhnya terikat mempersembahkan apa yang Allah minta dari kami. Terpujilah Engkau Bapa yang mengajar kami, yang memberikan kisah ini kepada kami menjadi penguat percaya kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin. Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
terimalah berkat Tuhan dan hidupilah iman kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu. Damai sejahteranya akan hidupmu. Pagi ini, besok sampai Maranatha. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita. Salam sehat untuk kita semuanya. Salam.